Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Gimana jawabnya? Good afternoon Miss. Coba. Ya. Okay, I would like to check your attendance first. Jadi, Nana say present. Present Miss. Present. Present. Rizky. And then Cindy. Kiki. And then Dika. Yeah. Alright. Okay, now before we go to the material, I would like you to remember the last material. What is the last material? Apa materi yang kemarin? Apa? Tentang? Congratulations and then memuji itu apa? Apa? Compliment. Ya. Okay. Give me one example of congratulations, Vicky. Congratulations. Apa? Mau contoh yang apa? Coba. Nanti gak tahu bahasa Inggrisnya. Nanti tak kasih tahu apa. Ya, ulang tahun apa? Ulang tahun biasanya? Ya, berarti congratulations on your birthday. Your, ya, pinter. And then compliment Rizky. Kemarin pas memuji ceweknya gimana? Pas memuji ceweknya kemarin? Beautiful. How beautiful you are. Great. Okay, and then now we are going to the next material. Before I explain the material, I would like you to read the conversation. Ini ada yang satu kedua ya. Nanti aku yang baca dulu, kamu ulangi setelah aku baca ya. Oke? Did you understand? Passenger. I would like to cancel my ticket for next week flight because my schedule suddenly changed. Can you help me, sir? Coba kalian sama-sama. I will cancel my week For next week's flight. Because my schedule suddenly. Ya, artinya apa? Coba. Saya ingin membatalkan tiket untuk penerbangan minggu depan karena jadwal saya tiba-tiba berubah. Bisakah Anda membantu saya, Pak? And then ticketing official yang petugas tiket bilang kayak gini. Of course, sir. Please give me your booking code and identification card. Coba kalian. Of course, sir. Please give me your booking code and identification card. Oke, yang digaris bawahi itu apa namanya? Would like to. Nah, itu artinya apa? Ingin. And then now the next conversation, Arif ya. I'm going to climb Semeru Mountain next month, Ahmad. You like mount climbing too, right? Do you want to come along? Coba kalian sama-sama. You like how we
dibaca sama-sama. Aku akan mendaki gunung Semeru bulan depan, Ahmad. Aku suka naik gunung juga kan? Kamu mau ikut? Terus yang Ahmad bilang, really Arif, I will be more than glad to come along with you, of course. Really, Arif? I will more than glad to come along with you, of course. Artinya apa? Benarkah, Arif? Aku akan merasa lebih senang untuk ikut dengan kamu, tentu saja. Nah, yang di garis bawah itu apa namanya? Ayo. Nah, artinya apa itu? Nah, yang tadi would like to artinya apa? Saya ingin. Nah, kira-kira nanti kita mau mempelajari apa? Tentang tadi kan yang I'm going to itu yang Arif bilang aku mau ke gunung loh bulan depan, itu berarti dia ngapain bilang kayak gitu? Dia maksudnya planning kan, berencana mau pergi ke gunung kan. Nah itu dia bilangnya akan kan. Nah itu berarti dia mau bercerita ke kita tentang future plan. Future itu masa depan. Masa depan itu bisa kayak besok, bisa apa next week itu kayak apa minggu depan, entah bulan depan, tahun depan, itu namanya masa depan. Masa depan itu artinya di dalam bahasa Inggris itu future. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa tadi? Would like to and apa? I'm going to, ya. I would like to explain first. Nah, what is expressing intention? Intention itu tadi yang aku jelasin tadi, would like to sama going to. Intention itu dalam bahasa Indonesianya itu maksud atau rencana. Jadi ini kita tentang mengekspresikan sebuah rencana atau sebuah maksud. And then what is intention? Intention is word or sentence to state our plan or something that we intend to do in the future. Jadi intention tadi itu kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana kita atau sesuatu yang hendak kita lakukan di masa depan. Nah, jadi di intention itu ada kita menanya tentang rencana temanmu, kayak what are you going to do, apa yang ingin kamu lakukan, itu namanya apa? Asking, bertanya. Asking itu artinya bertanya. Nah, asking intention itu namanya bertanya tentang rencana atau maksud yang akan kalian lakukan di masa depan. Nah, kalau yang ini namanya expressing intention. Jadi setelah kamu ditanya seperti itu, nanti pasti kamu mengekspresikan tentang itu. Jadi kayak kamu merespon pertanyaan dari asking. Nah, itu namanya ekspresi dari intention. Jadi kamu bisa bilang seperti ini, I'm going to titik-titik, aku mau ke, contohnya aku mau ke Surabaya, I'm going to go to Surabaya. Itu namanya kita merespon dari pertanyaan asking intention. Paham? Coba Ika baca yang ini. Baca. Any plan during intention to. Bahasa Indonesianya apa coba? Ada rencanaku. Nah, itu kita kalau mau menanya
ke seseorang tentang rencananya dia. Contoh kayak Cindy mau liburan ya. Cindy, any plan? Kamu ada rencana nggak sih gitu. Terus dari itu nanti Cindy bilang respon yang expression ini, bilangnya I'm going to go to Surabaya. Aku rencananya mau ke Surabaya gitu. Jadi yang expression intention itu kita itu merespon ya, menjawab dari asking intention. Coba yang Jackie baca yang poin number 2 ini. I am planning to titik. Nah, bahasa Indonesianya apa? Aku rencana ke titik-titik. Nah, contohnya I'm planning to go to Mountain Semeru. Aku rencana mau ke Gunung Semeru loh gitu. And then, jadi biasanya kalau kita mengekspresikan sebuah rencana itu memakainya be going to sama would like to. Be going to tadi artinya apa? Apa tadi? Akan. Yang would like to artinya apa? Ingin. Nah, jika kamu ditanya rencana, biasanya kamu kan bilang aku akan, aku ingin ke sini gitu kan. Nah, kita memakainya be going to sama would like to. Yang be going to apa artinya tadi? Akan. Yang would like to ingin pintar. Be going to adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan. Nah, jadi untuk membuat sebuah kalimat ekspresi ini kita ada rumusnya. Rumusnya itu subject plus be itu is MR and then going to and then verb 1. What is subject? Kayak di bahasa Indonesia itu kayak SPOK. Subjek itu kayak aku, kamu, dia, terus nama-nama ya, Cindy, Kiki, itu namanya subjek. Subjek itu orang yang melakukan sesuatu. Contoh kalau bahasa Inggrisnya subjek ya, I itu siapa? Ini aku kasih ini. Ada yang kedua ya. Nah, I itu bahasa Indonesianya apa tadi? And then you, kamu, and then he, dia laki-laki, and then she, dia perempuan. Kalau it kata benda. Terus kalau we apa? Kita. We itu kita. And then you, they. Jadi di sini nanti ini rumusnya kan subjek, terus itu am, is, are, itu sama pejuang. Itu kelihatan ya. Nah, subjek contohnya tadi apa? Oke. Kalau be itu kata bantu. Nah, di situ I pasangannya sama apa? I am. And then going to kita ditulis di sini ya. Going to. Terus verb 1 itu apa? Verb itu kata kerja ya. Kata kerja kalau di bahasa Indonesia itu kayak kamu
Aku sedang bekerja. Bekerja itu namanya kata kerja. Aku sedang bermain. Bermain itu namanya. Nah, contohnya di bahasa Inggris itu kata kerja bermain itu namanya play. Nah, play ini namanya verb yang murni, belum ada imbuhan. Jadi nanti kalau dia ini kan verb pertama. Nanti kalau gini namanya, kalau ada tambahan ed namanya verb bentuk kedua. Terus kalau ada tambahan ed lagi verb bentuk ketiga. Kalau ada ketambahan in, nah ini namanya verb in. Nanti kalau ada ketambahan si, he atau it itu ditambahi s atau es. She plays, he plays, it plays. Kalau I play, gak usah ada s-nya. Selain si, he, it itu gak usah pakai es. Paham? Yang pakai s atau es itu apa saja? He, sama it. Oke, and then now ini ketambahan verb one. I'm going to, contoh verb one apa kalian? Maunya apa? Enggak, Surabaya itu namanya tempat. Ini tentang kata kerja. Apa? Bos. Bos apa artinya? I'm going to wash. Bos. Ini namanya bentuk keberapa? Satu. Kalau bentuk kedua ketambahan apa? Ini ketambahan apa? Nah, kalau bentuk ketiga juga hampir sama ya, sama bentuk kedua ya. Terus kalau tambahan in namanya coba stop in. Bagiannya di mana? Washing. Nah, gitu. Itu pertama, nggak boleh stop in, nggak boleh stop in, nggak boleh stop in. Pokoknya kita harus pakai verb bentuk pertama. I'm going to wash. Coba sekarang Jeki membuat contoh ke depan. Gak apa-apa, nanti kalau nggak paham nanti tak bantu. Ayo, gak apa-apa. Ini bahasa Indonesianya apa coba? Dibaca bareng-bareng. I'm going to wash, bahasa Indonesianya apa? Akan pergi mandi atau mencuci bisa. Apa jangan I yang lain subjeknya. Terus tambah apa? Tulis going sama tuh. Itu kesatuan ya, going to itu. Terus sama verb bentuk pertama apa? Kamu mau bilang apa? He is going to swim. Ya, berarti swim itu udah bentuk pertama apa belum? Udah, tulis. Climb itu memanjat. Oke, that's it. And then sudah paham ya yang going itu ya? Nah, sekarang would like to. Apa artinya would like to tadi? Ingin. Nah, jadi artinya itu ingin atau mau. Bisa berarti memiliki makna yang hampir sama dengan be going to. Jadi maknanya itu hampir sama, tapi penggunaannya berbeda. Nah, ini juga ada rumusnya seperti going to. Subjeknya I will eat it. Nah, kalau would
like to kita bisa memakai all subject, semua subjek bisa kita pakai, ya bisa kayak kita pilih seperti ini. Jadi langsung ya contohnya. They artinya apa? They mereka. Terus setelah they terus apa? Would like to. And then verb pertama apa? Contohnya kata kerja. Mereka ingin makan. Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Nah ini tulisannya ya. Eat. They would like to eat. Artinya apa? Mereka ingin makan. Oke, sekarang kita buat contoh. Subjeknya jangan they ya, yang lain ya. Nah, boleh. Kata kerjanya, kalau berbuka kan kata Sunda. Berarti bermain. Bermain apa tadi? Lain. Nah, tulis. Oke, pinter. Ya paham ya. Itu yang kalimat positif. Jadi itu namanya statement ya, pernyataan. Ini namanya pernyataan. Nah, kalau seumpama kamu bilang aku nggak akan pergi mencuri, jadi ketambahan apa? Not ya, jadi nanti ini notnya itu di sini ya. Not going to work. Ini kalimat yang negatifnya. Negatif itu yang ada notnya. Nah, kalau yang ini bukan itu kalimat negatifnya apa? Notnya di sini ya, di tengah-tengah ya. Terus you would not like to. Nah, setelah ada negatif, kalau kamu mau membuat pertanyaan, itu gimana ya kalau membuat pertanyaan ya? Kalau membuat pertanyaan, to-be-nya ini di depan. Seumpama subjeknya, kamu pilih subjek yang apa? He, she, it, atau I, you, we, they. Yang mana? You, oke. You tadi di situ pasangannya apa? Dia nah ini B-nya itu R-nya itu di depan ya. Are you, terus going to apa? Was. Ini kalau pertanyaan, coba dibaca bersama-sama. Are you going to wash? Kalau yang ini, coba kalau dibuat pertanyaan gimana? Ini subjeknya ini kan tadi rumusnya ini nggak ada rumusnya kan? Rumusnya hanya would like to. Jadi rumusnya di depan. Kalau seumpama not, kamu tidak ingin bermain, tidak ingin kalau bermain, itu notnya ditaruh di mana?
pertanyaan, would you bisa begini. Would you like to play? Coba dibaca dari yang positif, negatif sama introvertif. Coba baca sama-sama. You would like to play. Ya. You would not like to play. Terus yang pertanyaan, Would you like to play? ya, pintar. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Kalau yang akhir pertanyaannya ini namanya apa? Introvertif ya, ini namanya kalau bahasa Inggrisnya itu introvertif. Introvertif itu pertanyaan. Kalau ini positif namanya statement. Kalau yang negatif itu ada apa ini? Ya, pintar. Sekarang exercise. Ini gampang-gampang nih. Please do it in 10 minutes ya. Rumusnya ada di situ kalau kamu lupa. Oke, now have you done, guys? Gimana jawabnya? Done. Done nih. Oke, now please who want to answer number one? Number one. Who want answer number one? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Nah, oke, Ika. Ika berdiri di sini. Ayo dibaca. Berdiri. Ya, gitu gak apa-apa. Jackie is going to industry. Apa jawabannya? A apa jawabannya? Play. Ya, pintar. Coba diartikan apa tadi artinya? Jackie pergi menanam. Jackie akan menanam Pohon. pohon. Nah, pintar. Give applause to Ika. And then who want to answer number 2? Number 2. One. Two. Rizky. Gak apa-apa, gak usah malu di sini ayo. Gak usah malu ya sama temennya kok. Dibaca. Kiki is going to titik adjektif English. Oh. Jawabannya A, B, or C. Study. Jadi artinya Kiki akan belajar di khususan bahasa Inggris. Pintar. Give applause to Rizky. And then who want to answer number 3? Okay, Cindy, ayo. Come on. Number 3. Cindy and Rizky go to school. Apa artinya? Cindy dan Rizky pergi ke sekolah. Ya. Terus jawabannya? Are going to. Is it right, guys? Is it correct? Benar nggak jawabannya, Cindy? Ya, benar, correct, Mam. Kayak gitu bilang. Oke, give applause to Cindy. And then the next one, oke, Kiki, teman. Ika is going to with Jackie, Kiki, Cindy, and Rizky next time. Apa itu jawabannya? A or B or C? A. Apa? Fly. Fly. Nah, coba di
apa? Five. Rizky. Ika nggak apa-apa. Ika, ayo. They are going to for the come tomorrow. Exam. Exam tomorrow. Nah, coba diartikan. Mereka Akan pergi prepare. Persiapan. Persiapan apa? untuk Ujian besok. Pinter, give applause. And then the next. Siapa? Oke, Kiki, ayo. Tinggal sedikit loh. what you like to with me. Apa? Jawabannya. Ini apa? Can. Oke, dibaca semuanya, keseluruhan. Maukah kamu pergi menari bersamaku? Pinter, give applause. And then the next, Jackie. Come forward. Gigi and Ika would like to to the beach next time. Apa artinya? Gigi dan Ika ingin pergi ke pantai lain waktu. Apa jawabannya? A, B, or C? C. Apa? C. Oke, good applause to Jackie. Then the next. Cindy. Cindy, ayo the next. Kurang berapa poin itu? Ya, kurang 2 ini. Would you like or coffee? Apa jawabannya? A, B, or C? A. Apa A? A cup of tea. Coba diartikan semua. Aku ingin. Kamu. Itu pertanyaan ya. Pertanyaan. Maukah kamu teh atau kopi? kopi? Oke, kita kelas tuh sendiri. And then the next Rizky, ayo. mindset. Apa? Misal, Myself. I would like to myself. A, B, or C? A. Apa bacanya? Introduce. Nah, coba diartikan. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Give applause. Ayo belas siapa? Belas. Jeki. Ayo belas. pakai terus. We would like to to the party. Apa artinya? We would. Ini apa artinya? Kita. Kita akan Would. ingin pergi ke pesta. Oke, give applause to Jackie. Okay, I think the time is over. Before I post the material today, I would like to conclude the material. Expressing intention is word or sentence talking about future plan. So, jadi bahasa Indonesianya itu ekspresi intention. Apa kita
mengekspresikan sebuah rencana atau sebuah maksud. Contohnya kalau kita mau mengekspresikan memakai dua kata apa tadi? Would like to sama and going to. Nah, would like to tadi artinya apa? Saya ingin. Kalau yang going to artinya akan. Oke, have you understood? Apakah kamu paham? Is it clear? Apakah jelas? Jelas? Yes. Okay. Because I think you are clear. Now I'm gonna close the class now. Thank you for joining and thank you for your nice attention and see you next time. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.